Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sekarang kita akan mengangkat tema asyirku billahi fil lafaz. Bentuk syirik kepada Allah dalam hal ucapan. Di antara bentuk syirik kepada Allah adalah syirik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk lisan, dengan mengatakan kalimah-kalimah yang di dalamnya mengandung unsur syirik. Di antaranya adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Ini contoh syirik dalam hal ucapan, yaitu dengan bersumpah menyebut nama selain Allah, menyebut nama makhluknya seperti demi Rasulullah, demi Jibril, demi Ka'bah, demi langit dan bumi, dan seterusnya. Tapi ini termasuk syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak dianggap murtad, tidak dianggap kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Di mana letak syiriknya ucapan ini? Letak syiriknya adalah karena bersumpah, berarti mengagungkan nama yang disebut dalam sumpahnya. Sedangkan bagi seorang muslim, satu-satunya yang harus diagungkan adalah Allah. Makanya wajib bersumpah hanya menyebut nama Allah, demi Allah, karena di dalamnya terkandung pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak boleh kita mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah dengan cara bersumpah demi Rasulullah, demi Jibril, demi langit dan bumi. Maka itu tidak boleh, karena di dalamnya mengandung ibadah dalam bentuk pengagungan kepada nama yang disebut di dalam sumpahnya. Adapun banyak yang salah faham terhadap ucapan Nabi SAW atau ucapan para sahabat yang menyatakan bi abi anta wa ummi. Ini bukanlah sumpah, sehingga banyak orang yang salah menerjemahkan ucapan sahabat bi abi anta wa ummi dengan menerjemahkan demi bapakku, demi engkau, dan demi ibuku. Ini bukan sumpah, dan ini salah terjemahan. Makna bi abi anta wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Artinya aku menjadikan ayahku, ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Dan ucapan ini bukan sumpah. Makanya Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat yang menyatakan bi abi anta wa ummi, karena itu bukanlah lafaz sumpah menurut struktur bahasa Arab.
Jadi makna bi abi anta wa ummi artinya aku jadikan ayah ibuku sebagai tebusan bagimu, yang menunjukkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus di atas kecintaan ayah dan ibu setiap kita, setiap kaum muslimin. Maka salah kalau ada orang yang menerjemahkan bi abi anta wa ummi dengan sebutan, dengan terjemahan demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, lalu dianggap ini sumpah. Ini keliru. Ya. Jadi sumpah adalah wallahi. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun menyebut nama Rasulullah. Demi Rasulullah, demi Jibril, maka itu termasuk jenis syirik karena mengagungkan Rasul atau malaikat Jibril seperti mengagungkan Allah, dan ini merupakan peribadatan. Maka tidak boleh. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, li'an ahlifa billahi 'alal kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alas shadiq. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kebenaran. Contoh umpamanya, contoh nih, menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, itu maksiat, itu dosa, ini tidak boleh. Contohnya umpamanya, kemarin saya tidak ke Jakarta, tapi ketika ditanya orang, kemarin kemana aja? Berada di rumah. Tidak kemana-mana. Saya katakan ke Jakarta. Masa? Gitu ya. Lalu saya sumpah demi Allah kemarin saya ke Jakarta. Sumpahnya benar menyebut nama Allah. Tapi itu dipakai mendukung kedustaan. Kemarin nggak kemana-mana, lalu saya ngomong ke Jakarta, dusta. Dustanya didukung oleh sumpah. Maka ini maksiat. Dosanya besar. Ya. Tapi itu lebih baik dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Seumpamanya kemarin kemana? Ada di rumah, itu jujur. Orang nggak percaya, masa lalu saya bersumpah demi Rasulullah saya nggak kemana-mana. Nah, sumpahnya demi Rasulullah adalah syirik, walaupun bicaranya jujur. Maka yang kedua dosanya lebih besar daripada yang pertama. Dua-duanya salah, dua-duanya dosa. Tapi dosa yang kedua lebih besar karena mengandung unsur syirik, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Rasul SAW, dan ini tidak boleh. Inilah syirik yang pertama, syirik ucapan dalam bentuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syirik ucapan adalah mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini juga termasuk syirik ucapan karena menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal masyiah. Masyiah itu kehendak atau keinginan. Dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, artinya terserah kehendak Allah dan kehendak kamu. Dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dan ini terlarang, termasuk syirik. Syirik dalam bentuk ucapan. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini. Juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, annahu qala lahu rajulun Masya Allah wa syi'ta.
Ada seseorang yang berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Mendengar ini, Nabi SAW melihat sebuah kemungkaran tidak diam. Lalu beliau menyatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakan olehmu masya Allah saja. Jangan ditambah masya Allah wa syi'ta. Tapi katakan masya Allah saja cukup. Karena dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau, berarti menjadikan Allah dan engkau sama dalam hal kehendak. Padahal apakah manusia punya kehendak? Ya tentu saja punya kehendak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW menyatakan demikian, dan realita yang ada kita apakah punya kehendak? Ya punya kehendak. Punya masyiah, punya iradah, punya keinginan, punya kehendak. Allah menyatakan minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, ada juga yang menghendaki akhirat. Allah juga menyatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang hendak bersikap istiqamah, yang punya kehendak untuk istiqamah. Ini menunjukkan kita punya kehendak. Manusia punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Tapi kehendak Allah dan kehendak manusia tidak boleh disimpan di level yang sama. Kehendak Allah dengan kehendak manusia beda. Kehendak manusia itu karena kehendak Allah, levelnya di bawah kehendak Allah. Kita memiliki kehendak karena Allah menghendaki kita berkehendak. Allah yang ngasih kehendak dan keinginan ini kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam ayat lain, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang berkehendak demikian. Allah yang memberi kalian kehendak, maka kalian punya kehendak. Semuanya, tidak hanya kehendak, keinginan, tapi juga amalan. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Mereka tidak memiliki, tidak akan berzikir, tidak akan ingat kecuali Allah yang menghendaki mereka itu ingat, mereka itu berzikir dan seterusnya. Jadi tidak sama antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Manusia berkehendak karena dikehendaki oleh Allah demikian. Manusia berkeinginan kalau Allah yang memberikan keinginan itu kepada manusia tersebut. Begitu, tidak boleh disamakan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau, maka ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia, dan ini termasuk syirik, maka tidak boleh dikatakan demikian. Kecuali kalau kita memakai lafad thumma, maka dibolehkan. Seperti Masya Allahu thumma syi'ta, boleh. Terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu terserah kehendak engkau. Ini dibolehkan. Apa bedanya antara wa dengan thumma? Kalau wa disebutnya lil mutlaqil jami, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau thumma beda, kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Kehendak makhluk karena dikehendaki oleh Allah. Thumma itu disebutnya dengan sebutan litartib, untuk menunjukkan urutan.
Di dalam umpamanya kaidah nahu, umpamanya kitab Alfiyah tentang huruf atop, wa, fa, dan summa, itu dijelaskan wa, fa, litartibi bittisol, wa summa litartibi bin fisol. Kalau wa untuk menyatukan, menyamakan. Kalau umpamanya fa menyatakan urutan tertib tapi langsung. Kalau summa menyatakan urutan tertib tapi ada infisal, ada jeda waktu, ada jeda penghalang yang tidak selevel di bawahnya. Maka boleh menggunakan summa. Dan ini berlaku juga bagi ucapan yang sejenis, seperti kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada manusia. Ini tidak boleh. Umpamanya kita menyelenggarakan sebuah acara. Acara ini butuh biaya, butuh SDM, lalu ada donatur yang membiayai. Lalu kita katakan kita pertama-tama bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada muhsinin, maka tidak boleh. Bersyukur juga kepada donatur, tidak boleh, karena menyamakan syukur yang merupakan ibadah kepada Allah dengan syukur kepada makhluk tidak boleh. Adapun kalau memakai summa, nashkurullaha thumma nashkurul muhsinin, boleh. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu kita bersyukur kepada para donatur. Dibolehkan. Kalau memakai kemudian setelah itu. Adapun memakai dan kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada para donatur, maka ini termasuk ucapan syirik. Karena menyamakan syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia dalam porsi dan kadar yang sama, maka tidak boleh. Adapun kalau memakai summa atau kemudian setelah itu, boleh. Umpamanya contoh yang lain, seseorang selamat karena ditolong oleh si fulan. Maka kemudian kita mengatakan karena berkat pertolongan atau kuasa Allah dan pertolongan si fulan, maka tidak boleh. Karena ada penyamaan antara peran kekuasaan Allah dan pertolongan si fulan dalam hal menolong, maka tidak boleh karena menyamakan. Tapi kalau umpamanya dengan memakai kemudian, karena kuasa Allah, pertolongan Allah, kemudian setelah itu pertolongan si fulan, maka itu dibolehkan karena tidak mengandung unsur penyamaan. Jadi tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal peran, dalam hal perbuatan, sehingga terungkap dalam bentuk ucapan, itu tidak boleh. Terserah engkau, terserah Allah dan terserah engkau, kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada para donatur, ini terlarang, ini tidak boleh, karena menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal tersebut, dan ini termasuk syirik ucapan, dan syiriknya termasuk kategori syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, setelah menukil penjelasan tadi, beliau menyatakan, "Fa-kaifa biman yaqul ana mutawakkilun 'ala Allahi wa 'alaik wa ana fi hasbillahi wa hasbik wa ma li illallahu wa ant wa hadha min Allahi wa mink wa hadha min barakatillahi wa barakatik wallahu waliyun fis sama wa anta waliyun fil ard wallahu li fis sama wa anta li fil ard." Au yaqul wallahi wa hayati fulan, au yaqul nadharan lillahi wa li fulan, au ana taibun lillahi wa li fulan, au arjullaha wa fulanan wa nahwa dzalik.
Bandingkan ucapan tadi dengan ucapan yang mengatakan aku bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Ini termasuk syirik, tidak boleh. Atau mengatakan aku berada dalam perlindungan Allah dan perlindunganmu. Ini tidak boleh karena menyamakan antara Allah dengan kamu. Atau mengatakan wa ma li illallah wa anta, aku enggak punya apa-apa kecuali Allah dan engkau. Ini sama, termasuk perbuatan syirik. Atau mengatakan hadza minallahi wa mink, ini adalah pemberian Allah dan pemberian engkau. Juga tidak boleh. Ini karena barakah Allah dan barakah engkau. Nggak boleh. Atau mengatakan saya nazar untuk Allah dan juga untuk engkau. Juga tidak boleh. Atau saya tobat kepada Allah dan kepada engkau. Tobat kepada Allah dan kepada si fulan. Aku berharap kepada Allah dan kepada si fulan. Maka tidak boleh. Karena menyamakan. Adapun dengan memakai summa maka boleh. Saya berharap kepada Allah pertama-tama, kemudian setelah itu saya berharap engkau bisa membantu saya dalam hal ini. Maka dibolehkan kalau memakai summa karena tidak ada unsur penyamaan, bahkan jelas-jelas membedakan antara Allah dengan makhluk. Berdasarkan hal itulah maka kita harus berhati-hati di dalam berucap. Karena itulah maka sujud, ibadah, tawakal, inabah, taqwa, khasyah, tahassub, tobat, nazar, bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, dan seterusnya. Termasuk mencukur rambut dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah, juga tawaf di Baitullah, juga berdoa. Itu semua merupakan ibadah-ibadah yang hanya boleh khusus menjadi hak Allah. Tidak layak untuk diberikan kepada selain Allah, baik kepada malaikat yang dekat ataupun kepada nabi yang diutus. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna rajulan utiya bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad adnaba dzamban. Falamma waqafa baina yadayhi qala Allahumma inni atubu ilaik wa la atubu ila Muhammadin. Faqala arafal haqqa li ahli. Ada seseorang yang sudah terjerumus dalam sebuah dosa besar. Diseret dia, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, orang ini kemudian berkata, atubu wa Allahumma inni atubu ilallah wa la atubu ila Muhammad. Ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepada engkau dan tidak bertobat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobat ini ibadah. Dan setiap ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jadi orang ini tobatnya kepada Allah, bukan tobat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berdosa, dia melakukan kemaksiatan besar, dibawa, diseret ke hadapan Nabi. Di hadapan Nabi SAW dia menyatakan, saya hanya bertobat kepada Allah dan bukan bertobat kepada Muhammad SAW. Mendengar itu, Nabi kita SAW berkomentar, arafal haqqa li ahli. Dia mengetahui hak bagi pemiliknya. Taubat adalah hak Allah. Maka dia mengatakan, saya hanya taubat kepada Allah. Dan bukan taubat kepada sesama makhluk. Walaupun makhluk itu seorang nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya taubat kepada Allah, bukan taubat kepada nabi. Kata Nabi SAW, orang ini mengenal hak bagi pemilik dari hak itu. Pemilik tobat
adalah Allah. Bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi banyak sekali ucapan yang di dalamnya mengandung syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyamakan Allah dalam hal masyiah, atau berkehendak dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, bersyukur kepada Allah dan kepada makhluk, itu juga termasuk syirik dalam hal ucapan. Saya bertawakal kepada Allah dan kepada kamu, ini juga syirik. Saya berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dan kepada manusia, ini juga termasuk bentuk syirik ucapan yang harus kita jauhi dan hindari sejauh-jauhnya. Padahal ini ada padahalnya. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bersyukur kepada sesama manusia seperti bersyukur kepada Allah, atau minta perlindungan kepada Allah dan kepada makhluk, orang yang mengatakannya tidak meyakini makhluk yang dia sekutukan dengan Allah itu sebagai sesembahan. Tidak. Orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau ya Rasulullah, tidak menganggap Nabi sebagai sesembahan, tidak. Tapi terlarang karena adanya penyamaan masyiah antara Allah dengan makhluk. Kalau ucapannya mengandung unsur pengakuan ada sembahan lain selain Allah, maka ini lebih terlarang lagi. Dengan mengatakan ini banyak ini ucapan orang yang sudah lumrah dan umum tapi tidak disertai dengan ilmu, tidak sadar bahwa ini syirik. Seperti dengan mengatakan Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Saya pernah suatu saat mendengar komentator sepak bola ketika timnas Indonesia melawan timnas negara lain. Timnas Indonesia itu bagus, main nyerang terus. Tapi dalam satu kesempatan timnas negara lain melakukan serangan balik sekali dan gol, kalah. Padahal ball position itu dikuasai Indonesia. 70% Indonesia menguasai jalannya permainan tapi kalah 1-0. Apa komentar si komentator? Betapa bagusnya timnas Indonesia, sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Seolah-olah itu lumrah, umum, dan wajar. Padahal dalamnya mengandung unsur syirik. Apa unsur syiriknya? Meyakini adanya Dewi Fortuna. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini Dewi Fortuna adalah dewa wanita yang memberikan keberuntungan kepada manusia. Dan itu keyakinan syirik. Dewa-dewi tidak ada dalam ajaran Islam. Itu adalah keyakinan agama lain. Sebagai pengatur kehidupan, bahkan ada yang meyakini sebagai pencipta dari makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Yang di dalam Islam tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Yang memberikan keberuntungan Allah, yang memberikan kerugian Allah, mengatur kehidupan Allah, yang memberi manfaat ataupun madarat, semuanya itu Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang lain. Termasuk orang untung, orang rugi itu Allah yang ngatur, bukan yang lain. Sehingga perkataan yang mengatakan, aduh sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita, di dalamnya terkandung dua keyakinan syirik. Pertama,
mengakui adanya dewa-dewi. Yang kedua, meyakini dewa-dewi ini yang memberikan keberuntungan atau kerugian kepada manusia. Jelas ini merupakan ucapan yang syirik yang wajib untuk kita hindari. Jadi hati-hatilah dalam berbicara. Sertailah dengan ilmu ketika kita berbicara. Kita ingin bersikap bijak tetapi terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang mengundang murka Allah. Kita ingin berbasa-basi, bersopan santun kepada sesama makhluk, tapi tanpa disadari karena kebodohan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Salah satu contohnya dengan mengatakan, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan tak lupa kita pun bersyukur kepada orang-orang tertentu, baik donatur, penyokong dana acara ini ataupun panitia. Nah, ini termasuk ucapan syirik karena menyamakan syukur kepada Allah dengan syukur kepada donatur dan juga kepada panitia penyelenggara. Tidak terlarang kita bersyukur kepada panitia, kepada donatur, tapi jangan disamakan dengan bersyukur kepada Allah dengan mengatakan dan. Boleh kita mengatakan pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya, atas hidayahnya, atas masyiah dan iradahnya kita bisa menyelenggarakan acara ini. Kemudian setelah itu tak lupa kita pun bersyukur kepada donatur, bersyukur kepada panitia, bersyukur kepada semua pihak yang terlibat sehingga acara ini berjalan sukses. Ya boleh. Hanya sedikit dan dengan kemudian, tapi memberi perbedaan yang banyak, ya. Dan inilah yang seringkali diabaikan oleh orang. Adapun makna ayat, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada hadis itu. Ada yang menyatakan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bukankah ini menunjukkan bolehnya bersyukur, bahkan harus bersyukur kepada manusia? Iya benar. Kita tidak mengingkari. Wajib kita bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita. Tapi sekali lagi pengungkapannya jangan disamakan dengan syukur kepada Allah baik kadarnya ataupun nilainya dengan mengungkapkan dengan ungkapan yang menyamakan syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Seperti contoh tadi kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada donatur, kita tidak boleh mengatakan demikian. Boleh kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada donatur, boleh. Pakai kemudian. Adapun makna hadis tersebut, ada dua penjelasan para ulama. La yashkurullaha ma la yashkurun nas. Maknanya tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada dua makna, dua penjelasan. Makna yang pertama adalah Allah tidak akan menerima syukur manusia kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada sesama manusia yang sudah berbuat baik kepada dia. Ini yang pertama. Jadi kita bersyukur kepada Allah, tapi kepada orang nggak berterima kasih, nggak mengatakan jazakallahu khaira, tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dia hanya mengatakan alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku melalui dia. Tapi kepada dianya kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Maka Allah nggak terima syukur orang itu.
Ini makna yang pertama dari hadis la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Artinya Allah tidak akan menerima syukur seseorang yang bersyukur kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada sama manusia. Mana yang kedua, orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pilih-pilihlah kata, pilih-pilihlah kalimat. Ketika kita berbicara, jangan sampai lebih mendahulukan sopan santun dan etika kepada sama manusia, tapi melupakan etika kepada Allah. Jangan sampai kita ingin meraih ridho manusia, tapi membuat Allah tidak ridho kepada kita karena salah ucap ketika berbicara, sehingga terjerumus ke dalam perbuatan syirik dalam hal ucapan. Selain syirik dalam hal ucapan, ada juga syirik dalam hal iradah wan niyat. Bagaimana bentuknya? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim pada fasal asyirku fil iradat wan niyat. Syirik dalam hal kehendak atau keinginan dan juga dalam hal niat. Kata beliau, wa amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lah wa qalla ma yanju min. Adapun syirik dalam hal kehendak dan niat ini tak ubahnya bagaikan lautan yang tak bertepi, luas. Saking luasnya banyak orang terjerumus. Sedikit sekali orang yang selamat dari hal ini. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah aw nawa syai'an ghaira taqarrubi ila Allah wa talaba al-jaza minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Siapa orang yang amal-amalnya ditujukan bukan untuk meraih wajah Allah, atau amalnya dia niatkan untuk sesuatu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, selain untuk meraih balasan dari Allah, umpamanya dia menginginkan apa yang ada di tangan manusia, bukan hanya menginginkan apa yang di tangan Allah. Yang ada di tangan Allah umpamanya keridhoannya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, surganya, jaminan dari diselamatkan dari neraka. Itu yang ada di tangan Allah. Nah, kita harus meniatkan amal kita untuk itu, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Maka siapa orang yang mengamalkan amal ibadah yang Allah perintahkan, tapi dia niatkan untuk apa yang ada di tangan manusia, apa yang ada di sisi manusia dari keuntungan dunia, berarti dia telah berbuat syirik dalam hal niat dan kehendak. Umpamanya seseorang rajin sholat tahajud, tapi niat dia agar dagangannya laris. Niat dia agar karirnya naik. Niat dia agar Allah memberikan kecukupan dengan tahajudnya ini. Niat dia agar segera dapat jodoh karena sudah menjomblo terlalu lama. Niatnya untuk dunia. Niatnya untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Maka salah niat. Dia syirik, menduakan Allah dalam hal niat ketika melakukan ibadah. Apa akibatnya? Ditolak oleh Allah dan diazab. Tak diterima. Tak dipahalai oleh Allah. Tak mengundang turunnya ampunan dari Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah menyatakan, ana agna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah.
Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang aku perintahkan, amalan itu diperintahkan, tapi dia menyekutukan aku ketika mengamalkan amalan itu dengan yang lain. Amalan itu ditujukan untukku sebagian, untuk manusia sebagian, untuk dinilai oleh Allah sebagian, untuk dinilai oleh manusia sebagian. Disekutukan, diduakan Allah dalam hal itu. Untuk meraih ridhoku dan ridho manusia. Maka taraktuhu wa syirkau, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya tersebut. Allah nggak terima itu. Tidak ikhlas, tidak murni untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Pertama ditolak, kedua diazab. Fawailul lil musallin. Celaka tuh akan kena azab orang yang sholat. Bukan karena sholatnya, tapi karena salah satunya riya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang yang riya di dalam sholatnya. Jadi ini syirik dalam hal niat dan iradah. Tapi termasuk juga syirik kecil tadi. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak murtad. Tidak boleh dicap kafir atau musyrik. Orang yang riya. Walaupun dia terjerumus dalam bentuk syirik kecil. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi wajib ikhlas. Maka berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, wal ikhlasu ayyukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradati wa niyatihi. Wa hadhihi hiya al-hanifiyatu millatu Ibrahim allati amarallahu biha ibadahu kullahum wa la yaqbalu min ahadin ghairaha wa hiya haqiqatul Islam. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah untuk Allah. Maknanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Baik dalam ucapan, juga dalam perbuatan, dalam iradah, dalam hal niat. Dalam hal keinginan, maksud, ataupun niat. Dan inilah yang disebut dengan agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya semuanya. Yang Allah tidak akan menerima agama selain agama yang hanif dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan inilah hakikat dari Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima agama itu. Dan seluruh amalan dari agama itu. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam? Ini yang menunjukkan mungkarnya ucapan orang yang menyatakan agama ini sama karena semua agama mengajarkan kebaikan. Kata siapa? Agama yang lain mengajarkan seburuk-buruk keburukan. Dan seburuk-buruk keburukan adalah syirik. Agama lain menyuruh orang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, dewa-dewi, atau menyuruh menyembah manusia yang diklaim sebagai anak Allah seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair disuruh disembah. Itu seburuk-buruk keburukan. Adapun ada perintah yang baiknya, ya pasti semuanya juga ada. Yang baiknya pasti ada. Tapi yang buruk merupakan seburuk-buruk keburukan, ini nggak boleh diabaikan. Makanya keliru besar kalau seorang mengatakan semua agama sama karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ya ada kebaikan yang diajarkan, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi, nggak boleh mabuk, itu diajarkan. Tapi ada ajaran keburukan yang terburuk, yaitu syirik.
Maka ini yang menjadi penyebab kenapa agama selain Islam ditolak oleh Allah dan tidak terima. Satu-satunya yang diridhoi hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa orang yang mencari, menganut, meyakini agama lain selain Islam, fala yuqbala min. Maka agama itu tidak akan diterima. Amal-amal dari agama itu tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat termasuk orang rugi karena diazab. Semua amal ibadahnya ditolak, kebaikan-kebaikan tidak diterima, dan dikenai dengan azab yang sangat dahsyat. Dan inilah agama Nabi Ibrahim. Wa hiya millatu Ibrahim allati man raghima anha fahuwa min asfalis sufaha. Inilah agama Nabi Ibrahim. Siapa yang benci agama ini, dia termasuk sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Gimana enggak bodoh? Selain Allah disembah. Gimana enggak bodoh? Patung batu yang dia bikin disembah. Kalau mau juga yang dibikin, yang nyembah, yang membikin. Ini mah ya dia bikin patung dari batu, dari pohon, lalu dia sembah bikinan dia. Gimana enggak bodoh? Gimana ya nggak bodoh kalau ada orang yang mengklaim Allah punya anak dan anaknya berwujud manusia, kemudian mati menderita seperti itu, disembah-sembah. Gimana nggak bodoh tuh orang? Berdasarkan hal itu disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, fahuwa min asfahis safihin, dia termasuk min asfahis sufaha, sebodoh-bodoh orang, sebodoh-bodoh manusia. Jangankan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menyembah Allah tapi dengan niat yang diduakan dengan selain Allah, maka Allah pun murka. Allah pun tidak terima. Atau jangankan Allah yang maha sempurna, yang maha esa, yang maha tunggal. Kita aja banyak ya orang manusia yang selevel dengan kita, bahkan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih kaya, lebih terhormat dari kita. Tapi kalau umpah kita diduakan oleh orang lain, kita nggak mau. Seorang bos umpamanya punya karyawan, tapi loyalitas karyawan mendua. Loyal kepada perusahaannya, loyal juga kepada perusahaan lain. Mikirin gimana ya agar perusahaan lain itu maju. Mikirin bagaimana ya agar perusahaan lain juga mengalami keuntungan. Padahal dia nggak kerja di sono. Kerjanya di sini. Diberi fasilitas, gaji, segala macam oleh perusahaan ini. Tapi dia juga memikirkan kemajuan perusahaan lain. Bosnya tahu gimana sih bosnya? Marah dia, kamu kerja di sini, digaji di sini, dikasih fasilitas begini. Kenapa kamu masih memikirkan perusahaan lain? Pilih, sono apa sini? Kan gitu tuh. Ya enggak? Negara kita punya warga. Lalu ada warganya yang punya 2 paspor. Punya 2 kewarganegaraan. Gimana coba? Marah nggak itu negara? Marahlah. Nggak boleh punya 2 paspor. Nggak boleh punya 2 kewarganegaraan. Pilih mending sini atau enggak sana. Pindah sana. Jangan ke sini. Jangan ada di sini. Kalau ada di sini sebagai tamu boleh. Dengan beberapa syarat dan ketentuan. Negara tuh marah. Walaupun memang mungkin ada negara yang bolehkan memiliki 2 paspor. Tapi umumnya seperti Indonesia tidak membolehkan. Nah, seorang suami punya istri. Tapi istrinya ini mendua hatinya. Dia cinta kepada suami, cinta juga kepada laki-laki lain. Mau nggak? Pasti tersinggung. Pasti. Kalau kamu mencintai, kejar sana. Saya putus. Kan gitu. Saya cerai. Silakan, saya cari lagi. Ini manusia yang selevel dengan manusia lain, tapi nggak mau diduakan. Bahkan ada yang lain yang lebih tinggi dari kita, kita nggak mau diduakan. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang lebih pencemburu dari kita. Kita ada punya rasa cemburu, Allah lebih pencemburu lagi dari kita.
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau aku melihat istriku berdua-dua dengan lelaki lain, akan aku penggal lelaki itu dengan bagian tumpul dari pedangku. Bukan dengan bagian yang tajamnya. Mana yang lebih enak? Dengan yang tajam atau dengan yang tumpul? Nggak ada yang enak dua-duanya. Tapi lebih menderita dengan bagian tumpulnya. Kalau bagian tajamnya disabat langsung lepas kepalanya, langsung mati, tidak menderita terlalu lama. Tapi kalau dengan bagian tumpulnya nggak akan lepas, paling patah lehernya. Mati nggak? Mati. Tapi sebelum mati menderita terlebih dahulu. Tidak langsung matinya. Itu kenapa Sa'ad ngomong begitu, karena kecemburuan. Kalau Nabi SAW menyatakan, atajabuna min ghirati Sa'ad. Kalian takjub nggak dengan kecemburuan Sa'ad? Fawallahi ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu dari aku. Dan kecemburuan Allah salah satunya adalah apabila larangan Allah dilanggar, Allah marah karena cemburu. Cemburunya Allah ketika orang berdosa karena dia lebih mengikuti syaitan, lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua jenis syirik yang kita jelaskan hari ini. Pertama, syirik dalam hal ucapan. Yang kedua, syirik dalam hal niat dan iradah. Dua-duanya terlarang, dua-duanya haram, dua-duanya diazab, dua-duanya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tapi syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun kecil dosanya sangat besar dan azabnya sangat dahsyat. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Nanti akan dipandu oleh host kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatu iman azani Allah wa yakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Di sesi tanya jawab ini kami mengundang kepada antum yang akan bertanya langsung. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081122271476. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah syirik ucapan atau syirik lisan. Banyak sekali bahasa-bahasa yang mengandung pada syirik. Bagaimana untuk menghindari hal-hal seperti itu? Karena bahasa-bahasa seperti itu banyak di kalangan masyarakat. Untuk menghindari hal seperti itu, bagaimana? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Bagaimana cara menghindari hal itu? Pertama dengan ilmu, belajar ilmu tauhid, belajar akidah. Rata-rata perbuatan orang yang terjerumus ke dalam syirik ucapan, bahkan syirik perbuatan, itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka kebodohan sumber segala macam keburukan. Tidaklah seseorang berbuat syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu karena kebodohan. Dan sebaliknya tidaklah orang berbuat kebaikan, baik tauhid, ya, iman, kemudian ibadah, kemudian sunnah, kemudian taat, kecuali itu karena ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ma min madhin fil Quran illa wa huwa min thamratil ilm, wa ma min dhammin fil Quran illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang berisi pujian, memuji orang, memuji amalan.
kecuali pasti itu karena buah dari ilmu. Allah memuji orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berbuat kebaikan. Allah puji. Dan tidaklah orang berbuat kebaikan, amal soleh, ibadah, tauhid kecuali karena ilmu. Dan tidak ada satupun ayat yang berisi celaan dalam Al-Quran. Allah mencela orang kafir, orang musyrik, ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli orang-orang yang menyimpang, dicela. Tidaklah ada celaan dalam Al-Quran kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Nah, termasuk orang tadi terjerumus ke dalam syirik ucapan, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, atau mengatakan perkataan yang mengandung syirik lainnya, itu semua karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Maka kebodohan menjadi penyebab utama lahirnya penyimpangan, termasuk syirik ucapan tadi. Untuk menghindarinya, pertama tentu saja belajar ilmu tauhid, belajar akidah yang benar, semendalam yang kita bisa, agar kita tahu mana tauhid, mana syirik, mana yang harus diucapkan, mana yang harus dihindarkan. Nah, ini yang pertama. Kedua, agar kita juga terhindar dari syirik seperti ini adalah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Jangan kepedean, saya mah sudah paham. Ya akanlah terjerumus ke dalam syirik. Akhirnya nggak pernah berdoa minta perlindungan dari syirik. Jangan. Jangankan kita, orang selevel Nabiullah Ibrahim sebagai bapak tauhid, pemberantas perbuatan syirik pada zamannya, tanpa takut dengan resikonya. Raja yang sangat berkuasa, Raja Namrud, penyembah berhala, ditentang dan berhalanya dihancurkan. Jadi beliau ahli tauhid yang luar biasa, tak ada duanya pada zamannya. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya dan anak-anak turunannya dihindarkan dari perbuatan syirik. Dengan menyatakan Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ibrahim ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diabadikan dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Oleh karena itu, minta perlindungan kepada Allah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari perbuatan syirik, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menyekutukan Engkau padahal aku tahu, dan aku minta ampunan kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk berdoa seperti doa tadi. Ini yang kedua. Jadi pertama belajar tauhid, yang kedua minta perlindungan, berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ketiga, nah ini jangan diabaikan, gaul. Perhatikan pergaulan, jangan bergaul dengan orang bodoh, orang yang tidak peduli syariat, orang yang tidak peduli baik benar, benar salah, orang yang tidak peduli syirik ataukah tauhid. Sehingga ucapannya itu nggak ditimbang, nggak difikirkan, seceploknya gitu, seucapnya aja gitu. Nggak peduli apa benar, apa salah, apa syirik, apa tauhid, apakah mengundang murka Allah atau rahmat Allah, nggak peduli dia. Nanti kita terpengaruh mengatakan apa yang dia katakan karena seringnya kita mendengar omongan dia.
Minimalnya mentolerir, membiarkannya. Lama-lama kita mengikutinya. Jangan gaul dengan orang kayak begitu. Gaulah dengan orang soleh, orang yang selalu menjaga ucapan dan tindakannya, orang yang mendasarkan seluruh ucapan dan perilakunya di atas landasan ilmu. Bergaulah dengan orang seperti itu agar kita kecipratan kebaikannya dan kesolehannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bergaul. Peribahasa bahasa Arab menyatakan as-sahibus sahib. As-sahib sahib. Sahabat, kawan dekat itu sahib. Sahib itu yang menyeret kita untuk mengikuti, meniru kelakuannya, kebiasaannya, tingkah lakunya. Makanya kalau sahabatnya baik, kita akan terbawa baik. Kalau sahabat buruk, kita akan terseret ke dalam keburukannya. Itulah minimalnya 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, belajar ilmu. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, perhatikan lingkungan pergaulan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Salma di Lembang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam perlindungan Allah. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Saat ini kajian-kajian sunnah sudah kembali banyak diselenggarakan. Pertimbangan apa yang kita ambil apabila ingin menuntut ilmu dengan menghadiri kajian dari beberapa kajian yang diselenggarakan pada waktu yang bersamaan? Syukran wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan wa fika barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sekarang subur kajian-kajian sunnah. Saking suburnya kadang di satu kota bahkan berdekatan ada 2 kajian dari 2 ustadz yang dua-duanya sunnah. Penyelenggaranya juga ikhwan-ikhwan yang di atas sunnah. Kita bingung mau hadir kemana. Apa ini bagus, apa jelek ya? Ya, pertama, kalau kedua pihak penyelenggara, kedua ustadz ini sejalan, selaras ya, maka dua-duanya bagus-bagus saja. Tidak ada persaingan yang negatif. Karena dua-duanya itu lillahi ta'ala, bukan lidunya. Bukan untuk kepentingan dunia. Kalau toh ada orang panitia IO, event organizer, menyelenggarakan dakwah dengan niat duit, ada yang begitu, ada laporan ke saya, ada dan terucap. Gimana niat duitnya? Itu dengan adanya tabligh akbar, mengundang ustadz yang dikenal sehingga memancing banyaknya jamaah yang hadir. Uang berlimpah nggak di sana? Ya, berlimpah. Ada panitia kajian mengundang ustadz dari luar, menawarkan ke beberapa masjid tapi minta ya, ini untuk akomodasi transportasi ustadz, patungan ya, 1 masjid 2 juta, sini dikasih. Nanti canceling bagi 2 ya. Cari juga sponsor donatur. Biaya penyelenggaraan 10 juta, uang yang masuk 100 juta. Berapa sisanya? 90 juta, 80 juta. Kemana? Ya udah, karena itu IO bukan yayasan. Hanya beberapa gelintir orang dibagi-bagi. Ada yang begitu, ada di banyak kota ada. Jakarta, Bandung sekarang sudah mulai ada yang begitu. Ada yang laporan ke saya, masjid ditawari, sini 2 juta, berat, 1,5 aja lah, nawar 1 juta aja gitu. Dan ada ikhwan di sini yang ditawar, yuk ikut gabung, nanti antum kebagian segini. Ada yang seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Itu tadi, beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Nah, bagaimana
pengajian yang diselenggarakannya selama ustadznya lurus sunnah, materinya baik-baik saja. Adapun kesalahan niat penyelenggaranya itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita umpamanya dimintai bantuan untuk menata sound systemnya gimana? Bantu, nggak apa-apa. Karena ini dakwahnya khair. Adapun kejelekan niat para panitia itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya melihat dakwahnya baik benar, ya. Ada dua, kadang-kadang karena hal itu ada dua penyelenggara. Kita yayasan resmi yang tidak matre, kalau toh ada uang masuk untuk kepentingan dakwah juga menyelenggarakan kajian. Ada IO yang begitu menyelenggarakan kajian di waktu yang sama dengan ustadz yang lain di tempat yang berdekatan. Biarkan saja sudah. Nah sekarang Mustami, kemana kita melangkah? Ke kajian mana yang harus kita datangi? Ya jawabannya terserah. Dua-duanya baik selama ustadznya benar, materinya bagus, menyentuh, dan dua-duanya terjangkau. Terserah mana yang kira-kira lebih bermanfaat bagi kita. Aspek subjektivitas dalam hal ini susah untuk dihilangkan. Ada Mustami yang lebih senang ke ustadz ini, agak kurang senang ke ustadz itu, karena ustadz ini lebih menyerap. Kalau ustadz itu agak kurang, akhirnya memilih ini, boleh. Bukan karena hal-hal lain, karena efek positifnya jauh lebih banyak kalau ngaji ke ustadz ini daripada ke ustadz itu, dengan tetap menghargai ustadz itu. Nggak apa-apa, silakan ke sini. Kalau itu lebih bagus, silakan ke sana. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penghargaan kepada ustadz, terserah. Yang jelas dua-duanya baik, yang jelas dua-duanya benar, tapi mana yang lebih banyak besar maslahatnya bagi hati kita, silakan datang ke sana. Oh sama, ya terserah materinya ini lebih menarik daripada itu mah sudah tahu, ini masih belum, silakan ke sini. Oh sebenarnya materinya itu lebih bagus itu, tapi saya lebih suka ke ustadz ini, silakan ke sini. Dengan tetap menghargai ustadz yang tidak kita datangi, dan tidak boleh memprovokasi. Jangan ke sana lah, mending ke sini aja. Nggak boleh. Terserah masing-masing orang, ya. Jadi selama penyelenggaraannya baik, materinya baik, ustadznya lurus, maka boleh kita datang. Adapun kesalahan niat panitia itu urusan dia dengan Allah SWT, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jaja hamba Allah di Subang. Beliau izin bertanya Pak Ustadz, termasuk syirik besar atau kecil yang suka hitung-hitung hari atau tanggal ketika mau menyelenggarakan hajatan, baik itu nikahan atau khitanan, Ustadz. Apakah itu syirik besar atau kecil? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Pak Jaja di Subang. Hamba Allah tadi di Subang, tapi kesebut. Curiganya ke Pak Jaja. Nah, ini curiga bagus, bukan suudzon. Karena bertanya tentang agama bagus. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, khitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu.
Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau toh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000 dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal, dibuka uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya harus untung nih, modal, biaya. Hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian punya ongkos. Kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian wage atau kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut ramalan nasib ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam, kata beliau, arini syihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya
praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Bogor, Pak, dari Bogor. Hamba Allah dari Bogor. Silakan, Pak. Ini Pak Ustaz tentang masalah amalan hati, Pak Ustaz. Kan ada dalam hadis disebutkan masalah amalan hati yang bisikan-bisikan yang jelek. Kalau kita syaratnya tidak diucapkan sama tidak dilakukan, itu tidak terhitung, nggak apa-apa. Nah itu kalau kaitannya dengan surat haji Pak Ustaz tentang di tanah di Masjidil Haram tuh, kalau kita niat jelek aja di situ Allah akan memberikan balasan dengan dosa yang besar seperti itu Pak Ustaz. Dan begitu juga surat Al-Isra ayat 36 tuh Pak Ustaz. Yang hati pendengaran mata nanti bakal diminta pertanggungjawabannya. Gimana Pak Ustaz memahaminya yang benar tentang ayat-ayat tadi Pak Ustaz? Pak Ustaz, Iya, wa fika barakallah wa jazakallahu khaira. Ya, hamba Allah di Bogor ya, di Bogor. Barakallahu fik. Taib, harus dibedakan antara niat, rencana untuk melakukan sebuah perbuatan dengan amalan hati. Amalan hati merupakan perbuatan, bukan niat untuk berbuat. Contoh niat untuk berbuat ini begini. Umpamanya nanti saya niat akan infak dan sedekah. Amalannya adalah amalannya adalah sedekah infak. Diniatkan dari sekarang. Itu niat untuk berbuat baik sudah dicatat satu. Umpamanya nanti pas adzan zuhur saya mau ke masjid. Salat berjamaah. Perbuatannya sholat berjamaah di masjid. Tapi sudah diniatkan sekarang, itu sudah dicatatkan satu. Dan kalau nanti benar-benar dilaksanakan, dia benar-benar infak, dia benar-benar sholat berjamaah di masjid, maka dicatat 10 pahala. Kalau nggak jadinya tanpa uzur, malas ternyata ke masjid itu umpamanya. Malas infak dan sedekah itu maka satu pahala yang sudah dicatat ini tidak dihapus, tetap satu pahala. Tapi kalau umpamanya dilaksanakan dapat 10 pahala. Atau tidak dilaksanakan karena ada uzur. Umpamanya saya mau infak sedekah, sudah niat. Pas mau infak ternyata uangnya hilang. Ya, jadi infak karena ada uzur, maka tetap dapat 10 pahala. Nanti saya mau sholat duhur berjamaah di masjid, ya sudah mandi, sudah berwudu, hujan besar. Akhirnya nggak jadi ke masjid, sholat di rumah sendirian, maka tetap dapat 10 pahala. Nah, itu niat mau beramal. Ada lagi amalan hati. Apa amalan hati? Contohnya cinta atau benci. Suudzon kepada orang. Itu amalan hati, bukan niat. Atau umpamanya khauf, roja, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu amalan hati. Jadi kalau umpamanya seseorang suudzon kepada orang, itu bukan niat. Tapi itu sudah amalan hati dan dosa. Makanya dilarang oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Dalam hadis dikatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Itu sudah amalan hati dan dosa. Walaupun hanya di hati, tidak terucap secara lisan. Atau umpamanya lihat orang benci. Benci itu amalan hati. Kalau kebenciannya itu hanya benci saja kepada sesama muslim karena urusan dunia umpamanya, itu sudah dosa. Benci saja sudah dosa. Sebagaimana cinta aja sudah berpahala. Kalau bencinya itu diungkapkan dalam bentuk ucapan, itu dosa yang kedua.
dengan menyatakan saya benci kamu. Apalagi umpamanya dengan mencela dia, dasar kamu begini begitu, celaan. Atau dengan menggibahi dia, si anu jelek begini, keluar dari kebencian, maka lahir dosa gibah selain dosa benci tadi. Jadi benci, cinta itu amalan hati, bukan niat. Suudzon itu amalan hati, bukan niat. Kalau niat tadi itu niat baik atau niat buruk, ya, saya nanti mau infak musodako. Amalannya infak dan sodako, amalan anggota badan. Lalu niatnya sejak sekarang, nah itu niat untuk berbuat baik. Niat untuk sholat berjamaah. Atau niat buruk, nanti saya mau nyopet. Sudah diniatkan sekarang, nyopetnya belum. Maka niat buruk belum dicatat. Kecuali kalau dia sudah langsung melakukan niat buruknya dalam bentuk mencopet, mau berhasil mau tidak, sudah umpamanya nyomot gitu, ternyata tidak berhasil. Karena kebaru ketahuan orang ada yang dehem gitu, nggak berhasil, itu sudah dicatat sebagai satu dosa karena niat jeleknya sudah dilaksanakan walaupun tidak berhasil. Tapi sudah diikhtiarkan, sudah dilakukan walaupun gagal. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ya, idza taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Kalau ada dua muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, mau saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, hadzal qatil, fama balal maqtul. Kalau yang membunuh ya layak, pantas dia masuk neraka karena membunuh. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kan dia korban. Dijawab li'annahu kana harisun ala qatli sahibi. Karena dia pun tadinya sudah berupaya membunuh lawannya, hanya nggak berhasil. Sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat. Walaupun ikhtiarnya gagal, tetap dianggap dosanya sama dengan apabila dia berhasil. Maka dua-duanya masuk neraka. Jadi harus dibedakan antara niat untuk melakukan sebuah perbuatan. Perbuatannya perbuatan anggota badan. Tapi diniatkan sejak sekarang. Ya. Itu sudah dihitung satu kalau perbuatan baik, niatnya niat untuk berbuat baik, dan tidak dicatat karena niatnya untuk berbuat buruk. Harus dibedakan antara hal itu dengan amalan hati. Kalau tadi amalan anggota badan, kalau ini amalan hati, seperti suudzon, seperti cinta atau benci kepada sesama muslim dan seterusnya, itu amalan hati dan sudah dicatat sebagai kebaikan atau keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut acara kajian ini di hari Senin yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.